what's up guys, balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini, seperti biasa dan seperti hari-hari sebelumnya, kita bakal membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Ice Egg dan dirilis pada tahun 2002. Tidak lupa juga, film Ice Egg ini memiliki 5 series yang bakal kita maraton untuk kedepannya. Dan bagi kalian yang gak mau ketinggalan, langsung aja subscribe di bawah agar kalian bisa menonton konten-konten berikutnya dari gua. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar kalian makin berguna dikit. Ya udah, pastikan dulu kalian lagi gabut. Jikalau kalian lagi nggak gabut nonton film ini kayak rasanya kurang gitu. Dan langsung masuk aja ke alur ceritanya, Mang Editor. Intro skuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan tupai legend yang pasti terngiang-ngiang di pikiran kalian. Dimana tupai ini seperti biasanya akan menghancurkan bumi dengan ketidaksengajaannya akibat karena kacang. Hal itu diperlihatkan ketika si tupai ingin menyimpan kacangnya di suatu tumpukan es. Namun apakah yang terjadi malahan sebaliknya, dimana tupai itu malah menghancurkan balok es tersebut. Balok es yang terpecah menjadi dua, si tupai pun pada akhirnya mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut, namun ia pun pada akhirnya tergencet. Dari sanalah ia pun pada akhirnya terlempar menuju ke bawah. Namun sesampainya di bawah, ia pun malah terinjak oleh beberapa hewan lainnya. Di mana segerombolan hewan tersebut akan menghindari zaman es dengan bermigrasi ke arah selatan. Setelah hal itu, scene pun berganti ke salah satu hewan yang bernama Manny. Di mana Manny ini bukannya bermigrasi seperti hewan-hewan lainnya, malahan ia pergi ke zaman es, entah apa tujuannya. Di lain sisi, kita pun pada akhirnya diperlihatkan salah satu karakter lagi yang bernama Sid. Di mana Sid ini baru terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat keluarganya yang ternyata sudah bermigrasi dan meninggalkan dirinya. Sid yang emosinya masih campur aduk, ia pun tanpa sengaja mengganggu para badak hingga pada akhirnya ia pun dikejar oleh badak-badak tersebut. Di tengah perlariannya, Sid pun tanpa sengaja menabrak si Manny hingga pada akhirnya ia pun meminta pertolongan dengan si Manny. Manny awalnya menolak usulan Sid hingga pada akhirnya ia pun menolong Sid karena badak-badak itu udah pelengean. Manny pun langsung bertarung dengan badak-badak itu dan pertarungan itu pun pada akhirnya dimenangkan oleh Manny. Sid yang merasa dirinya sudah tertolong hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikuti si Manny kemanapun ia pergi. Atau istilahnya mereka berdua pun pada akhirnya bermigrasi bersama. Setelah hal itu, scene pun berganti ke para manusia yang berada di suatu desa. Di mana desa itu juga memiliki salah satu pemimpin, yaitu Ruknar sebagai pemimpinnya, dan juga si Ruknar ini yang memiliki salah satu anak. Namun dari kebahagiaan desa itu, ada beberapa hewan yang memperhatikan desa itu seakan ingin memakan salah satu dari mereka. Di mana salah satu dari mereka sendiri bernama Diego, yang dimana Diego ini diperintahkan untuk mengambil anak dari kepala suku tersebut. Sementara teman-temannya Diego sendiri akan mengalihkan semua orang yang berada di sana. Semua hal tadi ternyata adalah rencana pemimpin macan purba yang bernama Soto, yang dimana Soto ini ternyata dendam kepada manusia. Scene pun berganti kepada Manny dan juga Sid, yang dimana mereka berdua ini sedang membuat tempat tidur gitu. Sid pun di sana berkata kepada si Manny bahwasannya ia bisa membuat tempat yang lebih mewah dibandingkan si Manny. Namun apakah yang terjadi, malahan dia ini yang gak bisa membuat tempat tidurnya, plus juga dia yang kehujanan. Pada akhirnya, Sid pun meminta pertolongan kepada si Manny bahwasannya ia ingin tidur bersama si Manny. Manny yang emang dasarnya baik hati hingga pada akhirnya ia pun mengizinkan Sid. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan sang tupai yang kena sial terus-menerus. Akibat kacangnya, tupai pun pada akhirnya tersambar petir lalu jatuh begitu saja dan untung tidak tewas secara mengenaskan. Kembali kepada Diego dan juga lainnya, yang dimana mereka ini menyerang perdesaan tersebut. Teman-temannya Diego pun berserta juga dengan Soto berhadapan dengan orang-orang yang berada di sana. Sementara Diego sendiri mengejar istri dari pemimpin desa yang membawa anaknya. Hingga sampailah di mana Diego ini mengejar sampai ke tepi air terjun. Diego yang hendak mengambil anaknya, namun ibu itu pun pada akhirnya memutuskan untuk loncat menuju air terjun. Dari sanalah Diego yang gagal pada akhirnya memberitahukan teman-temannya hingga pada akhirnya teman-temannya pun mundur. Soto pun di sana berkata kepada si Diego bahwasannya ia kecewa kepada si Diego. Soto pun pada akhirnya mengasih misi lagi kepada si Diego untuk menemukan bayi itu hidup-hidup dan memberikannya kepada si Soto. Pada akhirnya mereka pun berpisah agar menghindari kejaran para manusia. Setelah hal itu, scene pun berganti ke Ruknar yang kehilangan jejak para macan dan hanya menemukan kalung milik istrinya. Seketika itu juga Ruknar pun pada akhirnya melakukan pencarian agar menemukan anak dan juga istrinya. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Manny dan juga Sid yang terkejut ketika melihat manusia. Manusia itu pun pada akhirnya menghampiri Manny dan juga Sid dan memberikan anaknya agar bisa dijaga oleh Manny dan juga Sid. Ketika mereka berdua tertuju kepada bayi imut itu, dan sesaat mereka melihat wanita tadi ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu, ataukah dia mati atau tidak, kita tidak tahu.
Di sana, Sid pun tanpa sengaja melihat asap hingga si Sid ini berkata kepada si Manny bahwasannya ia ingin mengembalikan bayi itu ke pedesaannya. Namun Manny ternyata tidak mau ke pedesaan manusia dikarenakan dia ada masa lalu kelam gitu terhadap manusia. Mau nggak mau, Sid pun mengembalikan bayi itu sendirian hingga pada akhirnya ia pun memanjat tebing. Namun apakah yang terjadi? Bayi itu malahan mau jatuh, untungnya ada Diego yang berada di sana. Diego yang hendak membawa pergi bayi itu tiba-tiba sama si Manny dipukul hingga si Manny pun pada akhirnya yang membawa bayi itu. Diego yang ingin memperkenalkan dirinya kepada Manny dan juga Sid, namun mereka berdua tidak memperdulikan si Diego dan pergi begitu saja. Dan ternyata Manny menemani Sid untuk ke tempat manusia itu, namun di sana hanya tinggal bekas-bekas kehancuran desa yang diserang oleh macan tadi. Mereka berdua pada akhirnya kebingungan mau membawa bayi ini kemana, namun tiba-tiba Diego pun muncul kembali. Di sana Diego pun beralibi bahwasannya ia meminta bayi itu untuk dikembalikan kepada manusia. Namun Manny yang cerdas, ia pun berkata bahwasannya ia akan mengembalikan bayinya bersama Sid. Diego yang gak mau kehilangan bayinya hingga pada akhirnya ia pun berkata kepada si Manny bahwasannya ia ingin ikut bersama si Manny dan juga Sid. Manny pun pada akhirnya menyetujui hal itu hingga pada akhirnya mereka pun menuju zaman es bersama. Di tengah-tengah perjalanan yang sangat amat mengasihkan, tiba-tiba bayi itu pun menangis, merongrong dan juga mengeong. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan bayi itu, namun Sid meneliti lebih jauh hingga pada akhirnya ia pun menyimpulkan bahwasannya bayi itu ternyata sudahlah pup. Mereka semua pun pada akhirnya menyuruh Sid untuk mengganti popoknya dikarenakan Sid yang memiliki tangan. Sid pun pada akhirnya berhasil menggantikan popok itu walau terpaksa, namun apakah yang terjadi? Bayi itu masihlah menangis. Untungnya Manny ini dapat menghibur bayi itu dengan sedikit memukul palanya si Sid hingga si bayi itu pun pada akhirnya tertawa. Setelah hal itu, tiba-tiba bayi pun mengeluarkan suara gemuruh kelaparan hingga pada akhirnya mereka pun mencarikan makan untuk bayi itu. Mereka pun pada akhirnya menemukan semangka dan bergegas untuk mengambil semangka itu, namun tiba-tiba semangka itu pun diambil lagi oleh salah satu burung. Burung itu pun pada akhirnya membawa semangka itu ke salah satu tempatnya yang dimana mereka ini ternyata mengumpulkan makanan untuk menghadapi zaman es. Manny pada akhirnya tidak tinggal diam di mana ia berkata dengan pemimpin burung bahwasannya salah satu anak buahnya telah mengambil semangkanya. Pemimpin burung itu malahan bodoh amat hingga pada akhirnya Sid pun turun tangan di mana ia mengambil semangkanya. Namun Sid ini terkepung oleh para burung hingga pada akhirnya ia pun mengeluarkan jurus ala slow-mo hingga para burung-burung itu pun menjadi slow motion. Burung-burung itu yang udah kalah dengan Sid malahan melakukan hal konyol, yaitu sujud bersama-sama. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Sid yang melakukan selebrasi, namun ya you know lah. We gotta find more food. Dan untungnya si bayi pun masih mau memakan semangka itu yang udah dilempar oleh Sid. Setelah hal itu, scene pun berganti ke malam harinya di mana kita diperlihatkan mereka semua pun pada akhirnya ingin tidur. Namun tidak dengan Manny yang dimana Manny ini masih mempertimbangkan apakah dia tidur atau tidak. Hal itu dikarenakan si Manny masih belum percaya sepenuhnya kepada si Diego. Manny pun pada akhirnya menghiraukan semua hal itu hingga pada akhirnya ia pun tidur. Manny yang sudah tertidur, kesempatan itu pun diambil oleh Diego untuk membawa bayinya pergi dari sana. Namun kesempatan Diego itu selalu terbatalkan dikarenakan banyaknya suara bising. Hingga pada akhirnya Diego yang kesal dikarenakan suara bising itu munculnya berkali-kali, ia pun pada akhirnya menghampiri suara bising tersebut. Dan ternyata suara bising itu berasal dari teman-temannya Diego yang ternyata mengintai si Diego. Diego pun pada akhirnya mengusir mereka dikarenakan mereka ini pada berisik. Diego pun berkata kepada mereka semua bahwasannya ia akan membawa bayinya dan juga seekor mamut. Tapi semua hal itu dengan satu syarat, yaitu temannya nggak boleh mengganggu dirinya. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Manny dan juga Diego tidak menemukan bayinya. Mereka berdua yang panik berusaha mencari bayi itu, sementara di lain sisi kita pun diperlihatkan Sid yang ternyata memegang bayinya. Di mana Sid bersama bayinya sedang bercanda-canda dengan dua wanita. Namun tiba-tiba muncullah Manny yang mengambil bayinya hingga pada akhirnya Sid pun mengejar si Manny. Di sana Sid pun berkata kepada si Manny bahwasannya ia minjem bayinya sebentar. Namun Manny tidak memperbolehkan Sid untuk membawa bayinya kembali hingga pada akhirnya Sid pun kembali ke tempat tadi. Sesampainya di sana, Sid pun bukan menemukan para cewek melainkan menemukan badak-badak yang berada di awal scene tadi. Kita pun beralih kepada si Manny kembali di mana si Manny ini ternyata sedang bermain dengan si bayi. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Sid yang dikejar oleh para badak-badak tadi. Untungnya di tengah-tengah pengejaran kita pun diperlihatkan Diego yang bertemu dengan Sid hingga pada akhirnya Diego pun pura-pura menerkam si Sid. Para badak itu pun pada akhirnya pergi hingga mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di mana perjalanan mereka semakin seru karena banyaknya hal-hal konyol yang mereka ciptakan. Hingga sampailah di mana mereka ini bertemu dengan tupai penghancur dunia. Mereka pun bertanya kepada tupai itu di mana keberadaan manusia. Tupai penghancur dunia pun pada akhirnya memberitahukan bahwasannya di depan ada manusia. Akan tetapi ada beberapa ekor macan juga seperti Diego. Mereka yang masih kebingungan dengan bahasa isyarat tupai itu hingga pada akhirnya Diego pun menyentil tupai itu agar kedoknya tidak ketahuan.
Mereka pun pada akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi, namun di tengah-tengah perjalanan kita pun diperlihatkan mereka yang sudah dekat dengan manusia. Diego yang tahu hal itu hingga pada akhirnya ia pun memutarbalikkan jalan. Dikarenakan Diego ini ingin mengembalikan bayinya kepada si Soto bukanlah kepada manusia. Namun untungnya Manny dan juga Sid tidak mau mendengarkan apa kata si Diego hingga pada akhirnya Diego pun mengaum hingga membuat balok es pun runtuh. Move, sloth! Akibat hal tadi, jalan yang mereka harusnya lalui sudah tertutup hingga pada akhirnya mereka pun mengikuti arahannya Diego. Kita pun beralih kepada Sid yang dimana Sid ini ternyata ketinggalan rombongan akibat ia yang terkena balok es lalu pingsan sejenak. Sid yang kebingungan pada akhirnya ia pun langsung bergegas untuk mengejar teman-temannya. Namun tiba-tiba jalan pun bercabang hingga Sid mengambil jalur kiri dan padahal teman-temannya mengambil jalur kanan. Di sanalah Sid pun melihat hewan-hewan zaman dahulu kala seperti dinosaurus dan masih banyak lainnya. Dan pada akhirnya ia pun dapat bertemu dengan rombongannya kembali, di mana mereka masih terus untuk menelusuri goa agar bisa keluar dari goa tersebut. Mereka yang sedang berbincang-bincang enggak menyadari bahwasannya si bayi ternyata telah masuk ke dalam lubang. Untungnya mereka pun masih sempat melihat si bayi hingga pada akhirnya mereka pun mengikuti si bayi masuk ke dalam lubang dan pada akhirnya you know lah. Tell the kid to be more careful. Untungnya mereka semua ini nggak kenapa-napa hingga pada akhirnya kita pun diperlihatkan Diego yang sedikit demi sedikit menikmati perjalanannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan yang dimana mereka ternyata masih berada di dalam goa. Di sanalah si Manny pun melihat lukisan purbakala yang dimana di lukisan itu diperlihatkan mamut yang sedang diburu oleh para manusia. Manny pada akhirnya keinget dengan masa lalunya yang hampir sama dengan lukisan itu yang dimana dia pada akhirnya kehilangan orang tuanya. Manny yang merasa sedih dan juga ingin menangis namun tiba-tiba berhasil ditenangkan oleh si bayi. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Ruknar yang sedang mencari istri dan juga anaknya. Akibat badai yang terlalu besar ternyata para warga tidak mau mencari lebih lanjut dan akan mencari lagi jikalau badai sudah mereda hingga pada akhirnya Ruknar pun menuruti para warga. Kita pun beralih lagi kepada si Manny dan juga kawan-kawan, di mana mereka ternyata berada di dataran es yang dimana bawahnya ternyata ada lahar. Mereka yang tidak mau terpanggang hingga pada akhirnya mereka pun berlari sejauh mungkin dari tempat tersebut. Namun sayangnya Diego ini tertinggal di salah satu balok yang dimana balok itu hampir mencair. Diego pun pada akhirnya meloncat namun hampir jatuh juga dan untungnya ada Manny yang berada di sana. Manny ini langsung melempar Diego ke tempat yang aman namun ia sendiri pada akhirnya langsung terjatuh. Mereka pun pada akhirnya bersedih atas kematian si Manny. Namun ternyata Manny ini masih hidup akibat sembulan lahar yang semakin kuat dan mengempas dirinya. Akibat hal tadi, pada akhirnya mereka pun menyadari bahwasannya persahabatan mereka semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Soto yang sedang kesal akibat Diego tidak kunjung datang. Di sana juga kita pun mengetahui bahwasannya si Soto bukan hanya mengincar bayinya, melainkan juga mengincar si Manny. Scene pun berganti ke malam harinya di mana kita diperlihatkan Manny bersama kawan-kawan yang sedang meneduh akibat badai salju. Di sana mereka pun sibuk dengan urusannya masing-masing, termasuk juga dengan Sid yang sibuk menggambar wajahnya. Akibat hal itu juga lah Sid pun tanpa sengaja membuat api dari percikan yang ia buat. Tidak luput juga dengan bayi itu yang bisa berjalan hingga pada akhirnya mereka pun tersenyum bahagia. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya mereka ingin berjalan seperti biasanya untuk mencari manusia. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka ini terjebak di badai salju hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk meneduh. Di sana, Diego ini sedang cemas dikarenakan ia menyadari bahwasannya teman-temannya masih terus membuntuti dirinya. Diego pun menyuruh mereka semua untuk bersembunyi hingga pada akhirnya Manny pun bertanya kepada si Diego apa yang sebenarnya terjadi. Diego pun pada akhirnya jujur kepada si Manny tentang niatnya yang sebenarnya. Manny yang merasa terancam hingga pada akhirnya ia pun langsung menyudutkan si Diego. Namun Diego berkata bahwasannya ia telah berubah ketika bertemu Manny dan juga Sid. Di sanalah Diego pun berkata bahwasannya ia memiliki rencana lain untuk mengalahkan teman-temannya si Diego itu sendiri. Tiba-tiba scene pun berganti ke Diego yang sedang mengunjungi teman-temannya. Diego langsung berkata kepada teman-temannya bahwasannya seranglah si Sid dikarenakan Sid itu telah membawa anaknya.
Mereka semua pada akhirnya langsung bergegas untuk menyerang Sid dikarenakan Sid dikira mereka semua membawa bayi tersebut. Mereka semua pada akhirnya berhasil menangkap Sid, namun apa yang terjadi ternyata Sid tidak membawa bayinya. Dan bahkan tidak sampai di situ saja, dimana tiba-tiba munculnya Manny yang menggetok para macan-macan tersebut. Hingga macan-macan itu pun pada akhirnya langsung ter-KO di tempat. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Sid yang ternyata pergi ke tempat lokasi di mana si bayi ternyata disembunyikan. Namun sayangnya, satu ekor macan pun mengikuti Sid hingga pada akhirnya Sid pun harus menghadapi macan itu. Untungnya Sid pun dapat menggocek macan itu hingga pada akhirnya macan itu pun terperangkap di sana. Kita pun beralih lagi ke tempat si Manny yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Diego sedang berhadapan dengan Soto. Akan tetapi pertarungan itu seakan tidak seimbang yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Diego telah kalah dengan si Soto. Dimana hal itu tentu saja membuat Diego langsung pingsan sejenak hingga pada akhirnya keadaan pun makin rewes ketika si Manny ternyata telah dikepung. Dan bahkan keadaan makin parah ketika si ternyata membawa bayinya ke tempat tersebut. Soto yang melihat bayi itu pun langsung gegabah dan ingin menikam bayi itu, namun ternyata si Manny ini dapat melempar si Soto hingga pada akhirnya Soto pun tewas secara mengenaskan. Setelah hal tadi, para macan pun pada akhirnya pergi dari tempat tersebut dikarenakan kaptennya telah meninggal. Manny dan Sid pun pada akhirnya langsung menghampiri Diego yang setengah sadar. Di sana, pada akhirnya Diego pun meminta kepada Manny dan juga Sid untuk teruskanlah perjalanan kalian. Sementara Diego sendiri tidak bisa ikut mereka dikarenakan Diego ini sedang terluka. Dan pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa kehadiran Diego yang dikarenakan hal itu adalah keinginan Diego itu sendiri. Scene pun berganti ke Ruknar, sang pemimpin desa yang dimana dia ini sedang menaruh kalung anaknya dikarenakan ia mengira bahwasannya anak dan juga istrinya telah meninggal. Namun apakah yang terjadi? Dia ini malah melihat mamut hingga pada akhirnya ia pun langsung menodongkan tombaknya. Manny yang melihat hal itu langsung melempar tombaknya hingga pada akhirnya para warga yang menyadari hal itu langsung balik lagi untuk menyelamatkan sang kapten. Manny pun langsung mengeluarkan anaknya hingga pada akhirnya Ruknar pun menyuruh warganya untuk diam. Dan pada akhirnya anak itu pun kembali ke pelukan sang ayah. Setelah hal itu tiba-tiba si bayi pun memanggil si Manny dan juga Sid hingga pada akhirnya si bayi pun memeluk mereka berdua. Dan pada akhirnya bayi itu pun pergi bersama para warga meninggalkan Sid dan juga Manny. Scene pun ditutup dimana kita diperlihatkan Diego yang ternyata masih hidup dikarenakan dia memiliki 9 nyawa. You're okay? 9 lives, baby. Hingga pada akhirnya tiga sejoli itu pun kumpul lagi untuk menjadi sahabat. Dan film Isaac 2002 pun tamat cuy. Bagi kalian yang pengen gue lanjutin series ini sampai series kelimanya, langsung aja share video ini ke teman-teman kalian. Jikalau udah, makasih banget dan jangan lupa juga subscribe di bawah agar gue semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Seperti biasa, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dikarenakan gue pengen madang terlebih dahulu agar mendapatkan protein di dalam tubuh gue. Dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Stay to the santuy.